Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Di kesempatan ini saya bersama Pak Yai Hakim dari Jomalang. Ini ikutnya Jomalang, Pak Yai. Jomalang Parengan gitu. Ojo Pak Yai Kang Hakim. Ya, beliau orangnya rendah hati, gak mau dipanggil Pak Yai. Beliau ini pengasuh TPG, Pak Yai, ini Pak Yai. TPG. Ya, TPG sama musolanya itu musola apa, Pak? musola Ar-Raudhah. Musola Ar-Raudhah, Jomalang, Parengan, Tuban. Ya, dulu itu berarti mulai di sini, mulai berjuang di sini, istilahnya tinggal di sini, mulai tahun berapa, Pak? Ojo berjuang ke sana kayak pendeta. Jadi ya. Mulai memperbaiki diri, dompleng dogone melayani masyarakat Oh, sejak tahun betul. 2000-an. Berarti kesana nek berjuang kaya pendekar ya. Berjuang itu ke sana kan kita memperbaiki masyarakat, nah kita dompleng kan kita berkhidmah mendapatkan keberkahan dari masyarakat. Wah, Ini yang luar punya biasa. peran itu masyarakat bukan saya. Oh, oke, siap. Enaknya pakai bahasa Jawa apa Indonesia, Pak? Ya jadi bahasa ngelantur-lantur aja. Oke, Sing penting siap. sing penting iso guyu dan iso ada. Oke, penting bisa guyu santai. Ngaji niku santai, Pak. Santai karena apa ya? Kebenaran itu makruf. Berarti mudah diterima. Berarti nggak harus tegang-tegang. Mengawal kebenaran nggak harus tegang-tegang. Soalnya orang kan pasti tahu, Pak, yang benar mana, yang salah mana. Tinggal kita jalan nes ndampingi ngoten mawon. Ngoten, Pak. Napa pripun, Pak? Enak itu. Ya. Enak piye? Yang penting bukan yang penting. Memang koyo Gusti Allah seneng guyu ketimbang wong sing serengan. Oke. Bidzalika falyafrahu. Ngoten, Pak. Berarti kelawan rahmat Gusti Allah mohon senang. Alhamdulillah. Gini, Pak, mungkin ini ya tentang ada orang itu mempertanyakan. Setahu saya itu kok ya kados orang-orang ya, tokoh-tokoh, kiai-kiai itu kok kayaknya itu anteng di rumah, nggak ngoyo kerja seperti orang-orang. Itu gimana ya? Kadang orang mempertanyakan, kiai kerja opo? Kok uripe kok santai men ya? Kalau jenengan sendiri mandangnya pripun, Pak? Dalam segi yo kula ketoke nek delok jenengan yo ketoke kok santai. Oh, gak enek ngoyo, gak ada rekoso. Gak seperti orang-orang umum kan kadang koyo-koyo, wah, angger jam itu budal kerja. Nah, jenengan jam itu ya apa, Pak? Ya kerja. Waduh. Saya itu. Emang ini aku mensifati dia itu bukan kok kerjaan mudah enggak. Memang dia itu pemain sinetron sing handal. Pripun? Pemain sinetron pripun? Jadi dia itu pemain sandiwara, bisa memanipulasi keadaan. Artinya apa? Artinya meskipun dia ngerangsang tapi diimpet kata-kata terus ala ngempet sungkan masyarakat. Kayak apa, Pak? Ngempet payah bro. Apa payah rawani? Protes masyarakat jatuh kok. Allah, masya Allah. Ganti duit ben ketok macan di duit. Oh, ngata. Berarti menutupi apa? Aib dong betul. Ini semua ikut. Tapi intinya dia itu hanya pemain sandiwara. Oke. Kula ngantos soalnya jenengan dhewe praktek kiai. Alhamdulillah. Kados kula niku nggih ngenaan, Pak. Kadang nek sing kaya kula piyambak yo kesane wong-wong ning ngarani gak kerja. Tapi kula asli nggih kerja, Pak. Setidaknya online, Pak. Ngene kan. Oh, Gus Imam iki gak tau kerja. Padahal yo nang jero ndak yo online nang dodolan online, masyaallah. Gini, Pak. Di channel ini juga termasuknya saya kan bagi-bagi masalah ilmu, Pak. Utamanya ilmu spiritual, termasuknya ilmu wirid, ilmu doa-doa khusus, ilmu tirakat. Nah, seperti itu, Pak. Karena ini untuk ijazah umum. Dalam segi siapapun yang nonton video di channel saya ini, insya Allah saya mintakan izin agar boleh ikut mengamalkan doa yang diijazahkan oleh narasumber, kata jenengan narasumbernya hari ini. Ini saya jini. Iya, di sini. Iya, jelas. Nah, nanti di-share ilmunya, Pak, santai. Ini Pak Yai Hakim niku orangnya memang suka humor ya. Jadi istilahnya walaupun ya kadangnya ada kiai yang
istilahnya condong ke karisma dalam segi wibawa, lebih banyak dia, lebih banyak itu juga harus ada. Dan kiai yang ramah, yang humoris itu juga harus ada. Karena apa ya? Memang dalam segi al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dan nabi itu bukan cuma 25. Itu yang wajib diketahui cuma 25. Tapi nabi itu jumlahnya di riwayat itu sekitar 124.000. Berarti jumlahnya nabi dan rasul itu total sekitar 124.000, ada riwayat lain 120.000. Yang menjadi rasul itu sekitarnya dalam riwayat ada 313, ada riwayat lain 315. Dan yang wajib diketahui 25, dan yang ulul azmi jumlahnya 5. Nah, sedangkan al-ulama warasatul anbiya, berarti pewarisnya para nabi. Mungkin ya ada dulu nabi yang humoris, ada yang jelas kalau pewarisnya Nabi Muhammad itu sangat sempurna total. Walaupun semua nabi rasul juga sempurna, tapi memang Nabi Muhammad itu beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin. Berarti pemimpinnya dari yang paling awal dan sampai yang paling akhir. Bahkan juga pemimpinnya daripada para anbiya. Iya Pak ya? Iya pasti Pak. Semua orang tahu asal itu. Seperti tadi. Dan mungkin ya kalau ulama-ulama kita kok ada yang humor, yang penting kita itu menghadapinya apa? Berhadapan dengan beliau tetap secara hormat, secara tawadhu, merendahkan hati di hadapan beliau-beliau. Karena apa? Walaupun beliau itu orangnya humoris, kesannya seandainya ada ulama yang terlalu humoris kesannya sampai enggak wibawa, tapi kita sebagai murid tetap harus memuliakan beliau-beliau semua karena beliau adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Iya Pak ya? Ulama-ulama Pak memperjuangkan Pak. Jenengan ini perjuang tapi gak ngakoni loh. Berarti aku bukan pejuang, dompleng dulu agama akhirnya katot apa. Dulu agama. Ya itu secara tawadhunya beliau. Kalau ulama kita mandang ulama-ulama umum, beliau adalah seorang pejuang. Dia Pak ya? Sudah kelihatan. Allah alhamdulillah. Masya Allah. Ibadah ijazah ya? Ya gini dulu Pak, santai dulu. Nanti saya kok soalnya channel kulo, ya, channel bahasanya campuran mawon betul apa ya? Channel kulo niku istilahnya induk-induk Pak videonya, pendek-pendek Pak. Videonya pendek-pendek. Ya mungkin paling panjang sementara ini sekitar hampir 16 menit Pak. Nah ini cubi ndamel video agak panjang karena jenengan niku pengurus Himata PC Tuban, PC Himata Tuban. Pengurus cabang Himata Tuban, Himpunan Mutakhorijin Madrasah Tahassusiyah Tuban. Ini terbaru ya. Jadi dulu itu pengurus termasuk bagian orang yang diurusi oleh organisasi Himata. Berarti malah ngerepotin Pak. Enggak. Ini beliau saking rendah hatinya, Masya Allah. Ya itu utamanya ya, tawadhu itu bukanlah suatu kehinaan, tapi tawadhu itu adalah peninggi derajat yang luar biasa. Iya Pak ya? Insya Allah. Dan orang kok merasa tawadhu itulah malah termasuk kuatirnya kesombongan. Karena tawadhu adalah derajat yang sangat tinggi. Berarti semakin orang kok tawadhu, maka derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Pak. Nah, ini ada istilahnya mungkin menggiring pembahasan dalam channel ini. Kami mencari itu Pak, mencari pengalaman spiritual khusus Pak, termasuknya kados jenengan, semua orang, kalau yakin semua orang itu pernah mengalami kejadian yang mungkin kayak ajaib lah Pak, kejadian ajaib yang gak disangka-sangka. Bahkan kadang kalau diistilahkan bisa dikatakan khawariqul adat, berarti di luar adat umum dalam segi itu Pak. Dan jenengan kan selama jenengan mengasuh atau ya saya sih bebas ya pokoknya ulo bebas dalam segi nganggep jenengan pejuang pun gak masalah kalau saya. Jenengan walaupun gak ngakui. Lah selama jenengan berjuang di sini Pak, entah jenengan merasa dompleng atau berjuang, pokoknya kalau nganggepnya berjuang. Ada enggak Pak
pengalaman paling unik entah dalam pendanaan jenengan bangun musola dan bangun TPQ, entah dalam urusan keadaan jenengan ngulang, entah jenengan pernah mengalami gangguan atau ujian yang aneh dan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan lantaran Pak ya, lantaran amal tersendiri atau apa. Coba Pak jenengan cerita beberapa hal yang menurut jenengan unik ya, dalam kejadian yang jenengan pernah alami. Oke, Siap. Nah, monggo. Secara pribadi semuanya berjalan biasa-biasa saja. Iya. Nggak ada istimewa, nggak ada yang unik, nggak ada yang aneh. Maksudnya secara pribadi belum? Yang saya alami, soalnya pribadi itu tidak ada yang unik. Semuanya belajar seperti air mengalir mewae. Tapi nek wong liya aku ora ngerti lho. Nggih, monggo. Artinya aku nyita orang liya. Gak usah nanti tanah aku soal. Terus aku ya didip yo rasa-rasa tak kita tangilona ya kok ndak ngono. Jadi perkembangan yang saya lihat itu pada diri saya semakin hari hanya semakin tua saja. Oh, ya, siapa boy, guys, baiklah. Lanjut. Terusan di samping tambah tua, tambah sulit arah sana ya kesuksesan malah berkurang. Lanjut. Cuman ada satu pengalaman dari teman, konco, sing saya lihat itu ada kebaikan yang harus disampaikan kepada orang lain, supaya menjadi teladan baik orang lain ataupun bagi diri saya sendiri. Di antara nih sampean, pasti ada di. Kulo dompleng to, Pak. Foto dompleng, Masya Allah. Kasus yang terjadi pada era-era sekarang ini kan kebanyakan orang dilanda himpitan ekonomi. Gitu. Terutama banyak dibit hutang, baik itu hutang yang berbau riba, hutang yang normal ataupun hutang-hutang yang tanpa disengaja. Jadi ini ijazah Kanjeng Nabi. Ternyata koncoku lho tak konco itu aku ndek konco sing sukses. Dalam artian dia bisa melalui beberapa masa ujian. Ya, baik bertahap-tahap. Itu yang dilakukan dia adalah satu memang sudah punya modal, yakin akan pertolongan Gusti Allah. Yang nomor loro dia ternyata rajin bersedekah. Itu gak usah ijazah umum itu. Tamis arizqa bis sedekah. Tapi ana kanca iku nyelek duit wong 1 juta. Gak kebayar. Dia kelasno. 5 juta. Gak kebayar iklannya. Tapi yang saya tahu wong iku tambah sugih lho. Padahal utang ra disauri karo wong-wong, Pak. Tapi di kelasnya malah mudah sugih mboten malah bangkrut. Jadi itu bukan sekali 2 kali dia itu berbuat seperti itu. Bahkan puluhan kali, kalau dihitung sampai puluhan juta, ratusan juta bahkan. Ratusan juta dihutang orang nggak kembali. Utang wong nggak kembali, tiga nyari utangnya wong, tiga bantu wong. Dia sendiri sehari-hari nggak ada amal yang jadi sehingga Pak nyolok sedekah. Yang terlihat mencolok sedekahnya, bukan wirid khusus, Pak ya. Ternyata dia alhamdulillah bisa makin kaya, enggak malah berkurang. Pripun Mbak, hadise kula serati suke. Lana poso min sedaqatikum baliyastat. Pripun? Ya aku tambah hafal ya. Pokoknya jelas kula apale baliyastat. Orang Anda enggak mungkin berkurang harta karena kamu sedekahkan, tapi malah baliyastat. Malah bertambah dan bertambah. Berarti semakin banyak. Orang kok semakin rajin bersedekah, itu maka rizkinya pun akan semakin bertambah dengan izin Allah, dengan kasih sayang. Termasuknya Pak ya, saya itu dulu ya pernah istilahnya ada ngaji ke kiai, lalu beliau menyampaikan itu termasuknya tentang hikmah sedekah luar biasa.
Termasuknya kan ya memang ada hadis tentang sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu nyegah belai. Berarti ini bahas sedekah. Wong lomo iku masyaallah sakhiyun, wong sing sakhiyun iku akeh slamete, Pak. Akeh slamete. Wong kok akeh sedekah nggih akeh slamete. Nggih, Pak nggih. Nggih, kata sedekah kata slamete. Tapi ya begitu, enggak mengandalkan sedekahnya tapi mengandalkan rahmat Gusti Allah. Ngoten ta, Pak? Insyaallah. Oke. Langsung lanjut, Pak. Berarti amalannya orang itu apa, Pak? Berarti sedekah itu, Pak, yang paling terlihat. Ya sebetulnya memang orang-orang yang rajin sedekah itu sebetulnya dia juga sudah punya keimanan yang benar. Artinya bahwa dia yakin akan Allah. Sehingga tentu bukan sedekah itu banyak amal-amalan dilakukan, tapi ya tidak mungkinlah kita koreksi satu persatu. Artinya mereka-mereka yang sudah bersedekah itu sebagai bukti bahwasanya sudah tertancap satu keimanan yang kuat. Berarti orang rajin sedekah itu benar, menggambarkan keimanannya sudah kuat. Kok dia bisa rajin sedekah? Itu Pak ya. Dan ini Pak, saya pernah ngaji Mbak Yai Jamaluddin Ahmad. Ngaji unik Pak. Mbak Yai Jamal itu ketika niku ngaji tentang dari serat gambarannya seandainya Allah menciptakan hamba-hambanya ketika itu semua mengucapkan apakah kalian mencintaiku? Nggih Gusti. Semua mengucapkan iya Gusti, aku mencintaimu. Lalu dari 99 itu langsung didatangkan dari Allah itu berupa istilahnya apa ya? Lupa Pak. Lupa. Tapi intinya gini. Ketika membahas tentang itu, semua aku cintai sampai terakhir Allah mendatangkan bala yang benar-benar masih mencintai Allah itu ya dari 1% sampai nyisa hanya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Berarti karena dunia langsung ada yang menyembah Allah karena dunia, ada yang menyembah Allah karena takut kena ujian, ada yang menyembah Allah. Tapi ternyata yang benar-benar walaupun semua rintangan sudah dihadapi dan tetap mencintai Allah, itu hanya 1% dari sekian banyak hamba-hamba Allah. Persen loh, bukan cuma satu orang tapi 1%. Dan setelah itu Mbak Yai Jamal tanya sama jamaah. Nah, iki cinta kabeh karo Gusti Allah. Nggih. Nek gak lumo berarti ya ora. Berarti termasuk bukti cinta hamba kepada Allah adalah dermawan, sifat dermawan. Semakin orang tersebut mencintai Allah, melebihi segalanya, melebihi dunia seisinya adalah tandanya beliau adalah orang yang dermawan. Dengan dermawannya berarti dia itu gak eman, urusan dunia bukan eman, karena lebih mengutamakan cintanya dia kepada Allah. Ngoten Pak, nek dawuhe Mbah Yai Jamal, berarti bukti ini wong cinta Allah niku lumo, Pak. Masuk akal bener? Ya masuk akal. Masuk akal. Dhewe serapate seneng karo penting Gusti Allah. Seneng karo bojone mesti loman. Mesti lomo Pak nggih. Seneng bojo kok medhit berarti dusta. Wong iku nek seneng mesti lumo. Nggih Pak nggih? Iya. Wong nek seneng mesti lumo. Kok ngaku seneng kok medhit berarti ora gak pate seneng. Gak pate seneng. Luar biasa. Kok seneng bojo itu berarti. Senengnya tipu daya. Modus. Iya. Modal dusta. Masya Allah. Alhamdulillah. Pripun? Yang kedua, Nggih. yang mungkin bisa diamalkan oleh kita Nggih. bukan menceritakan saya, tapi nyeritakno kanca maneh. Kanca malih, nggih. Jadi bagi santri yang kepengin atau siapapun Nggih. yang kepengin punya rezeki yang berkah Rezeki atau yang katakan berkah, anak-anak yang soleh, anak yang maka soleh, tidaknya dia itu harus taat dan betul-betul berbakti pada gurunya. Bener-bener taat dan berbakti kepada gurunya. Itu ilmu akhlak Pak, luar biasa. Iya. Ini pernah dibuktikan
oleh seorang santri Nggih. itu bertahun-tahun mondok nggak pernah ngaji. Nggih. Tapi sampai zaman biyen lho ya. Nggih. Yang ketok-ketok berkah. Walaupun saiki yo mesti yo ngono, tidak akan pernah berubah. Jadi semua itu memang kalau berkah itu tidak bisa berubah. Karena santri itu ceritane jare ini aku ora ngerti. Gak tau ngaji sampai bertahun-tahun. Tapi begitu pulang dari ke pondok. pondok, mari ngono diridhoni karo gurune. Dengan ilmu yang sangat sedikit sekali itu ternyata bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Tonggo teparone. Dan ternyata di situ sing manfaat ke ilmu tok perlahan lambat laun ekonominya juga tertata. Meningkat. Terus keluarganya juga tertata. Punya keturunan juga orang-orang yang punya niat berjuang kabeh. Jadi yang kedua ternyata untuk menjadi hidup kita itu punya keberkahan kita hormat takzim pada guru kita atau kepada ulama-ulama kita. Ilmu hormat takzim kepada guru-guru kita. Lah istilahnya guru itu kan yang penting pernah memberi ilmu kepada kita. Iya, Pak? Iya, nembus saya tinari seperti itu. Berarti pokoknya kadang itu, Pak. Kadang ini saya ada beberapa ya. Memang ada yang unik orang itu ya mungkin berilmu. Tapi yang uniknya itu loh, Pak, enggak ngakui gurunya. Gurumu sopo? Aku rasa guru. Nah, dan ya mungkin gambaran menurut saya sendiri, komentar saya ya nggak mungkin toh manusia kok nggak punya guru ya, Pak ya. Ya itu mungkin khawatirnya adalah karena kita nggak ngakui guru kita itu bukan karena apa-apa, tapi karena kesombongan. Orang kok merasa nggak punya guru, khawatirnya itu juga kesombongan. Ya itu ada memang dibuktikan orang yang mengaku tidak punya guru. Ya. Jadi ini kita tidak ini menjelek-jelekan, tapi sebagai bahan pelajaran bahwasanya memang itu perbuatan jelek. Jadi kita tidak menjelek-jelekan, tapi memang itu perbuatan jelek dilakukan oleh Gus Nur itu loh, Mubarak Gus Nur. Wah ini bahas, jangan disebutkan namanya. Keburukan terus disampaikan supaya orang tidak seperti itu lagi. Guru itu menyatakan saya itu tidak punya guru, saya belajar otodidak. Belajar itu agama otodidak. Wah. Makanya sekarang guru itu bukan tambah besar tapi tambah suram. Jadi Gus Nur itu sekarang sudah makin suram dan nanti lama-lama jadi hitam gosong. Ya itu ya. Gas itu jadi gosong. Jadi orang kok nggak ngakui gurunya itu ya. Istilahnya secara barokah khawatirnya bangkrut, Pak ya. Bangkrut, jatuh. Dan itu khawatirnya itu apa ya? Kesombongan itu sangat jelek. Karena kesombongan adalah bajunya Allah dan makhluk gak ada yang berhak menggunakannya. Berarti kesombongan adalah bajunya Allah, Al-Mutakabbir, maha sombong. Lah gampangannya ngoten berhak, Allah berhak. Karena Allah memang enggak ada bandingannya. Dalam segi walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang membandingi Allah dan Allah sombong pantas-pantas saja. Kalau makhluk itu satu pun gak ada yang berhak sombong. Tapi katanya Ustaz Abdul Somad nyombongi orang sombongi sedekah, Pak. Itu hadis atau apa tuh, Pak? Aku kok serodok sanksi loh. Gimana, Pak? Ya aku karo. Menyombongi orang sombong adalah sedekah. Ya, yang penting kita intinya adalah rendah hati adalah keutamaan dan kesombongan adalah kehinaan bagi makhluk. Ngoten, Pak? Insyaallah. Nggih ngoten berarti ijazah. Ada tambahan, Pak, doa, Pak. Mungkin bisa diamalkan insyaallah sakersa jenengan. Berarti jenengan ikhlase mari doa apa kangge diamalaken oleh para pemirsa yang tercinta, yang terhormat dan yang tercinta. Napa, Pak? Amalan doa sing ringan insyaallah sakit istiqomah. Yang penting kan itu, Pak ya. Jadi walaupun sedikit yang penting terus-menerus atau istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah. Monggo, Pak. Doa yang paling gampang. Yeah. Ini bukan karena saya tahu kitabnya, bukan karena saya tahu hadisnya, cuma saya dengar-dengar, tapi bisa dibuktikan keotentikan. Luar biasa. Ini loh, Pak, amalannya ditunggu-tunggu itu yang ampuh itu loh, Pak. Yang diinginkan banyak orang mudah dan ampuh. Monggo. Artinya
semua orang sudah meyakini kebenarannya. Iya. Bahkan saya juga pernah itu Membuktikan para habaib, termasuk acara maulid. Itu saya mendengarkan ceramah beliau, yang beliau itu menceritakan atau menyampaikan dawuhnya Abuya Sayyid Muhammad bin Malik bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Ahmad. Nah, ini jadi ini cara Jawa ini. Sholawat iku gurune wong sing gak duwe guru. Sholawat gurune wong sing gak duwe guru. Artinya apa? Kalau kita nih hati kita belum bisa menerima seorang guru, katakanlah guru rohani atau apa yang membimbing kejiwaan kita masih banyak kekurangan, itu dapat diartikan cukuplah kita bersholawat. Dengan itu nanti insya Allah kita akan dibimbing langsung oleh Allah. Ya dengan. Nah, artinya apa? Terus kita juga sudah pernah semua paham kabeh. Yo, nek aku kan kowe mau kan ora tau ngaji jadi gak paham. Orangnya sangat rendah. Tahu ini. Jadi kitabku iki dudu buku kuwi. Kitabku ya guruku sing tau tak rungono iku wae. Wis gak repot-repot. Taktik lah. Lah iku ngono. Pokoke amalan apa wae iku bisa diterima dan bisa tidak. Kecuali sholawat. Nah, berarti kan mudah. Kita gak usah repot-repot golek amalan, memang kita nggak tahu. Baca salat saja sing akeh. Baca sholawat, melatih diri untuk mencintai Rasulullah, mencintai zuriyahnya, mencintai keturunannya. Itu berarti ijazah yang paling kuat itu maca sholawat. Ngoten, Pak. Insyaallah. Nah, berarti sakniki ngeten lebih di intikan lagi jenengan istilahnya menurut jenengan sing mungkin jenengan amalkan sendiri, yaitu yang jenengan sukai, termasuknya sholawatnya bacaannya bagaimana, Pak? Yang diperbanyak kan ijazahnya memperbanyak sholawat, termasuknya kalau saya sendiri dapat ijazah dari itu, Pak, Habib Mudhir Al-Musyawah. Itu intinya ada salah satu perkataan beliau yang entah diambil dari hadis atau apa. Intinya barang siapa memperbanyak membaca sholawat, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan keinginan-keinginannya akan tercapai. Nah, dalam segi itu, tapi beliau pas waktu itu dalam segi ijazah itu penyampaian beliau, nah ya memang semua sholawat. Nah, cuman yang dari jenengan niki sing mungkin jenengan sendiri sarankan dan mungkin lebih jenengan sering amalkan sendiri, sholawatnya bacaannya seperti apa? Ngoten, Pak? Yang ini lah Bacaannya. Kita wis ngerti. Sebagai sampai nomang kita rajin bersolawat, maka dosa kita diampuni dan keinginan-keinginan kita tercapai. Insyaallah Allah. Lah wis ngerti kon gak usah mikir iku berarti. Aja pikir iku. Tapi kita bagaimana kita bersolat itu nanti bisa menjadikan hati kita lebih cinta kepada baginda Rasulullah. Lebih cinta kepada beliau. Lah terserah sampean ya. Saya sendiri sholat di bola ganti, kadang aku ngomong wong sholat aku tidak sholawatan aja. Tapi kan tetap pasti ini kan tetap kebenaran disampaikan. Artinya apa? Kalau misalnya kayak aku biasa korupsi ya, aku tetap kudu ngomong korupsi itu udah boleh kan? Ya boleh. Walaupun dirinya seandainya korupsi ya. Seandainya. Kan bahaya. Aku korupsi. Korupsi kan entek utaban. Entek malah. Ya misalnya aku ini jarang sholawat, tapi kan tetap aku merintahno sholawat. Dianjurkan kan. Artinya apa? Sholat apa wae terserah, yang kita mampu dan karena yang kita mampu dan yang kita ketahui, yang kita hafal. Oh, Mergo koyo tidak ada apa jenenge. Kayaknya tidak ada hati-hati sing sholawat sing paling apik iki koyo gak ono. Pokoknya sedaya sholawat yang penting
Nggih, sesuai aturan sholawat yang mesti sing didongakno Kanjeng Nabi gitu. Sing dimulia-mulyano gitu tetep Kanjeng Nabi. Berarti bebas mengamalkan sholawat apapun baik. Berarti entah sholawat nariyah, entah sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad. Cuma kadang aku menegaskan satu yang penting dalam bab sholawat itu. Nggih, pripun? Jadi kita sering mendengar keterangan itu dari sumber-sumber yang mungkin kurang jelas. Nggih. Sering kadang orang itu berkata seperti ini. Katakanlah, yes, wong kayak aku ya, bisa wong desa ngomong anaknya kadang ya. Wong maca sholawat iku diibaratno bisa ning gelas, jenenge ngono jenenge. Nek diseklan kok turah jenenge. Lah, kita arep-arep turane kuwi. Ngono iku nek koyo munggah aku kurang pas. Kurang pas. Nah, berarti pripun? Mestinya yo kita kembali kepada hadisnya Kanjeng Nabi. Hadisnya bab piye? Beda nang kene iku. Babul hadis sama tangan ngono. Man shol alayya wahidatan. Wahidatan atau wahidan. Sallallahu alaihi asyram. Sapa wong sing maca salat nang nggonku ping pisan, Gusti Allah bakal bales 10 ngene omah. Berarti sak maca sholawat iki ora kok perkara leberane memang Gusti Allah sing bales. Berarti Allah piyambak langsung bales, berarti tanpa ngenteni leberan wis entuk. Langsung otomatis. Berarti wis ora ngenteni bekse, wis bek kae tawal. Wis bek kae tawal. Berarti ora ngenteni gelasnya kosong sik lagi bek langsung tumpah yo enggak. Memang dari awal langsung kebagian. Berarti memang Gusti Allah sing bales sholawat. Bukan kok kita bersholawat terusan kita kok oleh turahan. Memang Gusti Allah sampai kita satu kali Allah membalasnya 10 kali lipat. 10 kali Allah membalas 100 kali. 100 kali. 100 kali Allah membalas 1000 kali. Seperti itu. Nah, barang siapa membaca sholawat 1000 kali tidak akan mati kecuali melihat dulu surga. Berarti sadurunge mati mangkane wonten tiyang mesem bareng wis ora surga dhisik, Pak ya. Saking kathahe sholawat insyaallah kelawan rahmati Gusti Allah. Nah, berarti ngoten Pak nggih, yang pertama bab sedekah. Pentingnya sedekah luar biasa. Bahkan dengan sedekah enggak akan mengurangi rezeki kita tapi akan malah bertambah dan bertambah. Bahkan kados rencangin jenengan itu ternyata orang malah bahkan diutangi di kadang gak balik koyo sampai ratusan juta malah mudah sugih ngikhlasno utang. Dan dalam segi itu kula iling salah setunggale riwayat Pak, tapi kula arape serodok supe. Tapi intinya salah satu termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah ketika di padang mahsyar, yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam segi arsy itu adalah termasuk orang yang mengikhlaskan hutang. Ya, termasuknya lagi orang ahli seorang pemuda yang ahli ibadah, termasuk ini langsung orang yang menolak perzinaan, padha geleme Pak, sing lanang ya gelem jane sing wedok ya gelem, tapi aku mau zina, aku krana wedi Gusti Allah, termasuk niku Pak. Kali pemuda sing taat, pemuda yang taat kali setunggal malih termasuk niku wong sing ikhlasno utang. Dadi wong kok ikhlasno utange, insyaallah mendapatkan naungan yang sudah tiada naungan lagi kecuali arsy Gusti Allah, arsyullah. Nah niku ngaten istimewane ngikhlasno utang. Abot Pak ya. Abot masyaallah. Lah niku langsung berarti ilmu tentang sedekah. Sedekah niku tadfa'u bala. Sedekah iku malah nambah rezeki. Berarti sedekah niku dadi keberkahane urip Pak nggih. Dan bukti cinta kepada Allah. Ahli sedekah itu membuktikan bahwa dia benar-benar cinta kepada Allah. As-sakhiyu wong sing lumo iku qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Berarti wong lumo iku cedhak Gusti Allah, cedhak menungso, cedhak surga, adoh neraka. Lah wong bakhil, wong medhit iku ba'idu minallah adoh ke Gusti Allah, wa ba'idu minan nas adoh ke menungso, wa ba'idu minal jannah adoh ke surga, wa qaribu minan nar cedhak neraka. Lah bedane ate sebalike wong lumo, wong medhit iki sebalike wong lumo. Wong medhit karo wong medhit e mboten rukun lagi. Padha medhit-medhitane. Pokoke wong sing gak dicocoki walaupun padha iku nek kula titen kalih, Pak.
wong galak ora cocok karo wong galak, padha galak itu ora cocok. Wong galak iki seneng wong sabar to, Pak. Wong galak karo wong galak ora cocok. Langsung kalih wong medhit karo wong medhit yo ora cocok. Berarti wong medhit iki ado kok menungso. Wong semakin medhit semakin ra duwe bolo iki lho. Nek wong medhit jadi pek mantu. Masya Allah. Dan itu ilmu pertama sedekah yang disampaikan Pak Yai Hakim sedekah. Dan yang kedua dewau tentang apa Pak? Sudah belum? Ya pesen kanggo sak bola-bola santri sing khidmah dakone. Khidmah kepada guru, menghormati guru, memuliakan guru, ojo nyombongi guru walaupun gurune ibarat wong sing kerjaannya kalah di bawah kita seandainya. Jangan sampai gara-gara kita dengan demi kesombongan kita akhirnya peh gurune ibarat kerjaannya jauh kalah lebih sukses akhirnya gak diakoni. Ora guruku walaupun jane sanad keilmuan kita dari beliau, goro-goro kesombongan kita nggak ngakoni, kalah sukses gurune gak diakoni lah, itu kesombongan. Berarti khidmah pada guru ben insyaallah barokah uripe mulya sak anak turune, ngoten Pak? Insyaallah. Dan ilmu ketiga adalah memperbanyak sholawat. Saking utamanya sholawat. Sholawat pisan kali Gusti Allah dibalas peng 10. Sholawat peng 10 dibalas kali Gusti Allah peng 100. Sholawat peng 100 dibalas kali Gusti Allah peng dibalas oleh Gusti Allah peng 1000. Wong sholawat peng 1000 gak bakal mati kecuali melihat surga. Masya Allah, luar biasa nih Pak. Niku kita kula ngertose hadisnya kalau kitab Lubabul Hadis Pak. Hadis-hadis cerdas gitu. Nah, kitab Lubabul Hadis 400 hadis. Ngoten ya bagi semua pemirsa kita semua berusaha menjadi hamba Allah yang baik, semoga terwujud ya. Ya terakhir. Yang terakhir gimana Pak? Terakhir ini sampean aku mau wawancara aku. Nggih. Tapi karena saya itu orang yang cinta ilmu. Nggih. Jadi apaan sih ya kok saya sampai di dakwah sahabat-sahabat. Tapi sampai guys tok yang tunggu tapi sampai kan tak tahu ilmu receh. Wah, aduh, teknik luar biasa, masya Allah. Tukang mancing gitu. Ilmu itu kan termasuk permata orang permatanya orang mukmin yang hilang dicari. Kita cari-cari gue sampean lebih betul. Wah, padahal narasumber yang rendah hati unik memang, masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya semoga yang disampaikan oleh Pak Yai Hakim kita semua juga mendapatkan manfaat dan barokah dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Jika saya ada salah, kalau Pak Hakim insya Allah enggak. Alhamdulillah. Jika ada saya salah, kami ada salah, insya Allah ya kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih. Ya jangan lupa like, share. Subscribe, like, and share. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.